Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung yang di Zoom dan juga ibadah online di Facebook. Kita hari ini hari Minggu yang baru. Kita akan berdoa. Tuhan, lepaskan aku daripada musuh-musuhku. Padamulah aku berteduh, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang-orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada sore hari ini di tempat-Mu ini. Tuhan, biarlah nama-Mu di sini diagungkan, ditinggikan oleh anak-anak-Mu di sini. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu melalui lagu-lagu yang akan kami bawakan pada hari ini. Kiranya Engkau senang Tuhan dengan lagu pujian yang akan kami bawakan. Amin. Dan juga Engkau sertai ibadah kami hari ini. Dan juga Engkau sertai hamba-Mu yang akan membawakan firman pada hari ini. Amin. Kiranya melalui firman, anak-anak-Mu di sini boleh bertumbuh. Amin. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama muji Tuhan. Haleluya. Tunaikan syukurku. Siang saudara, dan senang kalau kita boleh jumpa bersama-sama. Dan hari ini saya mau sharing dengan saudara tentang perumpamaan dengan cerita 10 gadis. Jadi yang 5 bijaksana dan 5 yang tidak bijaksana. Di mana kita akan baca di Matius pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-13, dan
Saya akan baca di ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam bulit-bulit mereka. Tetapi kerana mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan penjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini hamba-Mu datang membawa firman-Mu. Tuhan, kami datang dengan hati yang merendah hati kami dan kami juga mau dengar firman-Mu. Bapa, kami minta Tuhan Kau beri kami pengertian. Biarlah hati dan telinga kami siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah saya mau sharing kepada saudara tentang seumpamaan ini. Dalam cerita ini ada 10 gadis yang dimana kita tahu bahwa kita baca di Matius pasal 25 ayat 1 sampai ke 13. Kita boleh tahu bahwa topik hari ini kita boleh belajar bersama-sama, bersiaplah untuk mempelai laki-laki yang akan datang. Sudah saat ini kita akan lihat dalam belajar ini firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bahwa kita harus siap sedia. Ya, pada waktu Yesus datang. Sudah kami tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan kembali dan kita akan ketemu Tuhan Yesus di awan-awan. Dan di mana di Matius pasal 25 firman Tuhan ini yang kita dapat mengerti bahwa Yesus mengajar 2 hal yang saat ini. Yang satu, orang yang secara rohani sudah siap dalam kedatangannya dan yang ada yang masih belum siap dalam kedatangannya. Dan hari ini saya mau sharing dengan saudara tentang objektif sharing ini, bahwa objektif yang pertama itu untuk kita mengingatkan diri kita, ya, untuk memperingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya,
kita tahu tidak lama lagi Tuhan akan kembali dan kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, kita akan ketemu Yesus. Dan nombor 2 itu untuk memberitahu kami bersiaplah untuk hari kedatangannya, ya, event, ya, yang akan datang. Dan itu akan seringkali membuat suatu kejutan. Ya, kami tidak tahu kapan, tapi kita tahu bahwa itu suatu surprise buat kita semua. Ya. Nah, nombor 3 itu untuk berdoa agar kehidupan rohani kita tidak mundur. Saudara, doa saya bahwa kita sebagai orang Kristen, kita tidak mundur dalam kerohanian kita. Kita harus berjaga-jaga dan kita harus siap sedia, di mana kita tahu bahwa pada waktu Yesus datang, kita akan ketemu Tuhan Yesus. Ya. Dan dalam pendahuluan saya ini bahwa kita akan belajar, bahwa kita tahu bahwa perumpamaan ini, ya, adalah suatu kelanjutan dari percakapan Yesus mulai dengan murid-muridnya. Ya, dalam Matius pasal 24, kita tahu bahwa apa yang terjadi di sini, bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang apa yang akan terjadi dalam akhir zaman. Ya, dan Yesus memberi satu gambaran supaya ini adalah tanda-tanda apa terjadi dalam waktu-waktu yang dekat pada waktu Yesus akan kembali. Dan kemudian kita tahu bahwa hari ini, dan kemudian di pasal 25 dalam singkat saya sampaikan bahwa kita belajar di pasal 25, kita lihat ini satu perumpamaan yang Yesus cerita, ya, tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang tidak bijaksana. Dan ini suatu cerita di mana kita harus selalu berwaspada, ya, selalu siap. Dan pada hari ini, saudara, kita sebagai orang Kristen, kita harus mempersiapkan hati kita, ya, untuk hari di mana tidak lama lagi Tuhan akan kembali. Dan sebagai orang Kristen, ya, kita harus selalu siap secara rohani untuk bertemu Tuhan dalam kedatangannya. Sudah kita pause sebentar saat ini, kita renungkan kepada diri kita, bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau Yesus datang pada hari besok, apakah kita sudah siap? Dan sudah tahu dengan keadaan sudah sendiri. Tanya kepada diri kita sendiri, kalau Tuhan Yesus datang, ya, entah besok atau minggu depan atau 1 bulan lagi, apakah kita siap? Ya. Kita tahu bahwa ini sepertinya satu hal yang kita harus cek diri kita. Ya. Sama cerita ini yang dimana kita akan belajar tentang Matius pasal 25. 5 gadis yang bijak sana. Mereka siap. Mereka tahu kapan saja mempelai itu datang. Mereka sudah siap. Dan 5 gadis yang tidak bijaksana. Mereka hanya siap tapi kemudian mereka lalai dalam hal-hal yang lain. Dan saat-saat yang mereka menanti-nantikan mempelai itu datang, tapi mempelai itu tunda dan belum datang. Dan akhirnya mereka kekurangan minyak. Dan mereka harus lari ke suatu toko untuk membelinya. Sudah adakala kita jadi orang Kristen, banyak hal yang kita lalai dalam kerohanian kita. Dan di sini kita akan belajar. Dan saya ingin sharing kepada saudara dalam singkat. Kita akan belajar di satu aplikasi. Aplikasi yang pertama bahwa Yesus memanggil gerejanya untuk siap dan jangan tertidur.
Saudara, di mana kita akan baca di ayat 1 sampai yang keempat yang tadi kita sudah baca. Dan kita tahu bahwa ini suatu hal yang Yesus memanggil gerejanya untuk siap dan jangan tertidur. Sudah kita lihat dalam hal-hal ini, secara kerohanian kita, adakala kita rasanya sepertinya orang yang tertidur, diayun terus, ya, tenang, dan kita tidak tahu. Sudah selama ini mungkin kita diayun sama musuh kita supaya kita tertidur, ya. Dan hal ini kita tahu bahwa di ayat 1 yang sampai ke 4 yang kita sudah baca, dan kita tahu bahwa apa yang terjadi di sini. Sudah Matius menulis cerita ini, ya, kepada orang-orang Yahudi, ya, mengguna suatu terminologi, ya, untuk supaya mereka menggunakan cerita ini supaya orang-orang Yahudi pada masa itu akan mengerti cerita ini tentang hal kedatangan Tuhan, ya. Dan sudah pada ini kita akan lihat bahwa kita harus lihat suatu aplikasi dalam hal ini. Apa yang Yesus cerita supaya kita jangan lalai, ya. Jangan sama seperti gadis yang bodoh. Kita lihat pada waktu mempelai itu belum datang. Apa terjadi? Semua itu tidur, ya, tidur. Sudah capek. Ya. Sudah kita tahu bahwa adakala kehidupan kita itu rasanya kita tertidur. Nah, secara rohani mungkin kita tertidur saat ini. Tertidur. Pada hal ini kita tahu bahwa waktunya untuk kita bangkit, waktunya untuk kita bangun, ya, secara rohani. Ya. Walaupun adakala kita secara fisik kita lelah, kita istirahat, kita tidur, tapi secara rohani kita jangan tertidur. Ini sebabnya bahwa Yesus memanggil gerejanya siap dan jangan tertidur. Dan mengapa Yesus memanggil gerejanya siap dan jangan tertidur? Saudara, apa yang kita ketahui di sini bahwa John Welwood katakan demikian. Stay alert, ya, berwaspada, ya, berwaspada jika Tuhan akan datang hari besok. Apakah kita sudah siap dalam hal ini, atau mungkin bukan dalam kehidupan kita, ya, kita tidak tahu kapan. Tapi pada hal ini kita harus selalu siap, be ready, ya, stay alert. Ya. Sudah kita tahu bahwa dengan kata stay alert itu bahwa kita selalu berjaga-jaga. Saudara, kita tahu bahwa kalau seorang pencuri atau perampok mau ke rumah untuk merampok, mereka tidak kasih tahu informasi kepada orang-orang yang ada yang di rumah. Nanti malam saya akan datang untuk merampok. Kalau kadang-kadang Anda sudah lihat saya pura-pura tidur. Saudara, kita tahu bahwa kalau seorang perampok itu atau maling datang untuk mencuri sesuatu, mereka tidak akan kasih tahu kapan mereka mau datang. Itu bisa siang hari, itu bisa semalam juga. Tidak orang tahu. Jadi hal ini kita belajar di sini bahwa dalam suatu gambaran ini, kita belajar di sini bahwa hal ini memberi satu hal yang kita harus tahu bahwa we are to stay alert, selalu siap. Sudah, saya percaya dalam hal ini kita sudah lihat apa terjadi dalam dunia ini. Dan memang kita harus berjaga-jaga. Dalam hal ini, dalam perumpamaan ini, yang memberi kita satu info bahwa kita harus stay alert. Ya. Jangan sampai 5 gadis yang tidak bijaksana dan mereka kurang minyak. Saudara, kita lihat saat ini, selama ini, dengan hal kehidupan
Kristen kita. Jangan kita lalai. Selalu fokus kepada firman Tuhan. Dalam perjalanan yang kita menghadapi saat ini, ada kala itu membuat kita lelah dan kita menyerah. Tapi hal ini, saudara, mari stay alert. Ya, mari kita stay alert. Dan kita akan melihat aplikasi yang kedua saat ini. Yesus memanggil gerejanya untuk berjaga-jaga. Ya, be on guard, berjaga-jaga. Dan di mana di ayat 5 sampai ke 9 yang kita lihat di ayat ke-5, apa yang dikatakan di situ? Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saudara, berjaga-jaga. Kita tahu bahwa seringkali kita lihat bahwa kata-kata yang itu kata mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah. Sudah kita lihat bahwa dalam hal ini kita tahu bahwa mempelai laki-laki ini waktunya tertunda dan belum datang. Yang 10 gadis ini menanti kedatangannya supaya mempelai laki-laki itu akan datang dan menjemput mempelai wanita. Dan pada hal itu masih belum datang. Dan pada akhirnya sudah waktu tengah malam, mereka sudah capek dan tertidur. Dan akhirnya tu pada hal itu mereka tertidur dan pada waktu saat mereka tertidur, mempelai itu datang dan mereka dengar suatu teriakan berseru, mempelai laki-laki itu datang dan mereka bangun. Ya, saudara, saat ini kita tahu bahwa pada saat yang akan datang, orang yang akan siap dan selalu berjaga-jaga. Pada waktu Yesus datang di awan-awan, kita akan tahu bahwa secara spiritual, secara rohani, kita akan dengar bunyi sangkakala dan kita akan naik. Kita akan diangkat dan ketemu Yesus di awan-awan. Jadi kita harus berjaga-jaga. Yang tidak berjaga-jaga, yang sudah lalai dan kehidupan rohani mereka jauh dari Tuhan. Pada waktu sangkakala bunyi, mereka tidak akan dengar. Sebabnya mereka jauh dari Tuhan. Hubungan mereka jauh dari Tuhan. Dan cuma mereka tahu tu bahwa pada waktu banyak orang hilang dan sudah terangkat dan ketemu Yesus. Dan mereka akan hanya dengar berita sekian juta-juta orang hilang. Ya. Orang yang bekerja tiba-tiba hilang. Dan tidak tahu mereka ke mana. Nah, mereka sudah sadar dalam hal ini. Sudah kita akan lihat bahwa kita harus tahu secara hal ini. Dalam hal ini kita lihat bahwa dengan hal ini kita lihat selalu sudah lihat toko-toko yang sudah mulai buka dikatakan business as usual. Ya. Sudah dalam hal ini kita lihat bahwa dalam 2 tahun ini, pandemik ini membuat banyak orang dingin dan jauh dari Tuhan. Dan mereka sudah rasanya bahwa itu semua everything sudah back to normal, business as usual. Ya. Mereka sibuk dalam tugas mereka sibuk bekerja, tapi mereka sudah dingin secara kehidupan rohani mereka. Saudara, saat ini, mari saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, mengapa Yesus memanggil gerejanya berwaspada. We have to be ready. Kita harus bersiap. Ya. Ini suatu hal yang kita setiap dengan hal ini kita harus lihat kehidupan kita. 2 hal di sini. Pada waktu kita harus siap dan pada waktu Yesus kembali, what are we going to do? Kita harus tahu bahwa kita harus selalu dilahir baru. Melalui keselamatan iman kita melalui Yesus Kristus. Jadi kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Kita tahu bahwa kita sudah diselamat oleh kasih dan iman kita
Ya, iman kita percaya Yesus dan kita tahu bahwa kita sudah lahir baru. Sudah lahir baru artinya kita harus selalu hidup suci, berjaga kepada diri kita. Ya. Sudah banyak hal yang kita lihat saat ini dan ada kala banyak orang jatuh dalam dosa dan mereka jauh dari Tuhan. Jadi kita harus berjaga-jaga, selalu hidup suci. Nombor 2, kita tahu bahwa dengan saving faith, ya, iman kita yang sudah selamatkan kita melalui Kristus, dan kita tahu bahwa kehidupan kita itu selalu hidup dalam buah-buah roh. Kita asalkan hidup dan berbuah. Berarti kita bisa lihat ada suatu kerohanian yang kita bertumbuh. Ya. Kita bisa lihat kasih, kita bisa lihat kesabaran, kita bisa lihat kesetiaan, dan ini semua ada kehidupan orang Kristen. Sudah suatu hal yang kita tahu bahwa ini yang kita harus selalu hidup berwaspada. Live a fruitful life. Ya. Dan kita lihat saat ini bahwa apa yang kita akan baca di sini, memang saat ini kita hidup dalam dunia ini, kita pay a price. Ya. Kita harus membayar suatu harga. Kita tahu bahwa saat ini di Singapura selalu ada pay now, pay lah, ya. Dan kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, we have to pay the price. Kita membayar suatu harga. Dan satu hal yang kita akan belajar di sini, pada waktu Yesus datang, we are ready. We are ready. Kita sudah siap. Dan aplikasi yang ketiga kita akan belajar di sini. Saudara, kita lihat Yesus memanggil gerejanya untuk siap dalam kedatangannya. You must be ready when He comes. Ya. Dan di mana di ayat 10, 11, 12 dan 13 kita baca. Dan kita tahu bahwa apa yang ayat ke-13 kita lihat di sini. Karena itu berjaga-jaga. Keep watch. Berjaga-jaga. Saudara, kita tahu bahwa berjaga-jaga itu seperti seorang tentara. Ya, seorang tentara waktu mereka berjaga-jaga, mereka tidak akan tidur. Mereka akan jaga. Ya. Atau sapam pada waktu mereka jaga malam. Mereka akan tidak tidur. Kalau mereka pas tidur, maling masuk. Lewat, tidak orang tahu. Ya. Berarti berjaga-jaga mereka akan selalu memandang kiri dan kanan bersiap. Ya. Itu harus keep watch, berjaga-jaga. Sudah sebagai orang Kristen kita tahu bahwa dalam hal cerita ini, perumpamaan ini memberi kita satu gambaran. Ya, kita sebagai orang Kristen kita selalu ikut Kristus, selalu bersiap sedia. Dan ini yang kita akan tahu bahwa hal ini mengapa Yesus memanggil gerejanya siap dan berjaga-jaga dalam kedatangannya. Selalu kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, kita harus dalam kerohanian kita siap sedia untuk ketemu Tuhan. Memang kita katakan bahwa Yesus akan kembali, tapi kita tidak tahu kapan, tapi kita harus always be ready, bersiap sedia. Sama seperti orang yang gadis yang bijaksana. Mereka sudah siap, mereka ada spare minyak. Ya. Pada waktu mempelai laki-laki itu belum datang dan mereka semua tidur dan tiba-tiba mempelai itu datang, mereka ada spare ekstra minyak supaya pelita itu bisa nyala. Ya. Dan mempelai yang 5 gadis yang tidak bijaksana, mereka tidak ada spare minyak. Mereka lari dan mereka beli dan kemudian apa terjadi?
yang lain sudah ikut mempelai itu masuk ke ruangan pesta. Sudah, Yesus akan datang begitu dengan sekejap mata. Ya. Dan kita tahu bahwa kalau kita tidak siap, kita akan ketinggalan. Saya mohon saudara saat ini kita periksa kepada diri kita. Dalam kesimpulan saya saat ini, saudara, saya mau sharing kepada saudara bahwa kita sebagai orang Kristen, kita selalu spiritually prepared. Bersiap sedia secara rohani kita. Lalu demikian, ready or not, siap atau belum siap, Yesus akan pasti datang. Kita tahu, sama sudah. Kalau kita sebagai orang Kristen sudah siap untuk kedatangan Tuhan, bersyukurlah, puji Tuhan. Kalau sudah rasanya saat ini masih belum siap, saudara, ayo kembali jalan yang benar. Ya, supaya sudah tahu bahwa pada waktu Yesus datang, sudah juga boleh ikut dan sudah akan siap. Saat ini saya mau sampaikan kepada saudara dalam tiga poin diskusi. Sudah boleh pause, sudah boleh pikirkan sekali lagi dengan sharing ini apa yang kita sudah dengar. Ya, dengan singkat, diskusi yang pertama itu adalah hari ini tanya kepada diri kita, kalau Yesus datang, di manakah Anda? Di manakah? Sudah akan ketemu Yesus atau sudah ketinggalan? Nomor 2, kita akan lihat di sini bahwa untuk cek diri kita, periksa diri kita sekali lagi. Bagaimana kita siap pada waktu kedatangannya? Are you ready? Ya. Dan poin ketiga, apakah iman kekristenan kita itu sudah jauh dari Tuhan atau semakin dekat? Ya. Sudah saya hanya memberi contoh ini, sudah akan tahu kepada diri sudah sendiri. Kalau sudah yang jauh dari Tuhan, ayo hari ini kembali kepada Tuhan. Saya mohon kembali kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini dengan renungan yang kita akan dengar, itu akan menguatkan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Selalu siap sedia untuk kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini, tolonglah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Janganlah membuat kami lemah dan kuatkan kehidupan kita setiap hari Tuhan. Bapa, saat ini yang kita rasanya lemah dalam kerohanian kita, Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, tolonglah kami. Bapa, kami mohon bahwa Kau kuatkan iman kami. Tuhan, kuatkan setiap iman anak-anak-Mu Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan. Terima kasih Tuhan buat peringatan-Mu. Dan hari ini Bapa, kami percaya bahwa kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Biar kami boleh jalan lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat suatu nasihat yang kita boleh dengar. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu membimbing kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.